Halo, perkenalkan nama saya Sri Nuna berperan sebagai petani. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Halo, saya Gita Ramadhani berperan sebagai penyuluh. Halo, saya Nadia berperan sebagai petani. Halo, saya Firdayana berperan sebagai petani. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for... Tugas demonstrasi penyuluhan, kelas komunikasi dan penyuluhan pertanian, kelas C. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani yang akrab dipanggil dengan sebutan Gita. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan limbah rumah tangga untuk pembuatan pupuk organik cair atau POC sebagai solusi pertanian ramah lingkungan. Sebelumnya, ibu-ibu pernah dengar tentang pupuk organik cair? Belum pernah. Oh, oke. Jadi pupuk organik cair merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses fermentasi dan berbentuk cair sehingga mudah untuk diserap oleh tanaman melalui akar juga melalui daun. Adapun manfaat dari pupuk organik cair sendiri yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan tanaman, ramah lingkungan dan tentunya hemat dan mudah untuk dibuat. Nah, sebelum melangkah ke cara pembuatan, apakah dari penjelasan ini ada yang belum dimengerti oleh ibu-ibu sekalian? Saya silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, di sini Bu saya akan menanyakan bagaimana itu ramah lingkungan. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana itu ramah lingkungan. Nah, izin menjawab, kan pupuk organik cair ini terbuat dari bahan-bahan organik sehingga pemakaiannya tidak meninggalkan residu atau racun di tanaman. Nah, jika menggunakan pupuk kimia berpotensi untuk meninggalkan residu yang dapat merusak struktur tanah. Nah, struktur tanah di tanah ini terdapat mikroorganisme yang dapat menyuburkan tanah. Nah, jika penggunaan pupuk kimia digunakan secara terus-menerus, maka akan merusak tanah dan mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Bagaimana, Ibu? Baik, saya paham. Oke, kita melangkah ke slide selanjutnya yaitu cara pembuatan. Untuk membuat pupuk organik cair tentunya kita membutuhkan bahan-bahan dan alat-alat terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakannya itu sisa sayur dan buah, air cucian beras, air secukupnya, dan juga gula merah. Kemudian alat yang digunakan berupa ember dengan penutup, pengaduk, dan juga botol plastik bekas. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama kita potong-potong kecil sisa sayuran dan juga buah. Kita tidak perlu di blender ya ibu-ibu, hanya perlu dicacah setipis mungkin, tidak untuk di blender. Kemudian mencampurkan potongan sisa sayur, buah dan air cucian beras ke dalam ember. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula merah dengan perbandingan bahan organik dan air yaitu 1:3. Jadi bahan organiknya 1 dan airnya 3. Kemudian fermentasi. Bahan organik yang sudah dimasukkan tadi di ember ditutup, kemudian embernya ditutup dengan rapat, namun diberikan sedikit ruang udara agar gas dari hasil fermentasi ini bisa keluar. Karena dalam proses fermentasi ini mikroorganisme yang ada di POC-nya mengeluarkan gas. Nah, jika tidak dibuang gasnya maka akan menyebabkan
ember itu bisa meledak ibu-ibu. Kemudian ember yang berisi POC ini disimpan terdahulu di tempat teduh selama 2 minggu. Kemudian diaduk setiap 3 hari sekali untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian setelah 2 minggu pupuk organik sudah siap, tapi perlu untuk disaring dahulu, dipisahkan cairannya dan sisa-sisa dari bahan organiknya. Kemudian cairan dari POC ini simpan di dalam botol plastik. Kemudian untuk cara penggunaan, POC ini dapat dicampur dengan air bersih sebelum digunakan dengan perbandingan 1:10. Jadi misalnya ibu-ibu ingin menggunakan POC ini, bisa menggunakan 1 gelas POC, kemudian 10 gelas air bersih. Kemudian gunakan untuk menyiram tanaman setiap 1 minggu sekali. Nah, dari yang saya jelaskan, apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Saya Oke, ibu silakan. baik, jadi di slide bahan tadi di situ terdapat bahan gula merah, dan di rumah itu tidak ada gula merah karena harganya cukup mahal. Jadi apakah boleh jika tidak menggunakan gula merah? Oke, saya akan jawab dari pertanyaan ibu. Jadi fungsi dari gula merah ini untuk sebagai makan bagi mikroorganisme. Jadi sangat disarankan untuk memakai gula merah. Selain itu, gula merah juga dapat menurunkan bau tidak sedap yang ada pada saat fermentasi. Jadi akan dominan bau gula. Begitu ibu. Ada yang lain? Saya Oke, silahkan bu. kan ini di bahannya itu ada sayur. Ya. Nah, sayur seperti apa itu yang dipakai? Terus kan sayurnya itu sisa-sisa masakan saja, atau beli sayur khusus untuk bikin itu? Oke, izin menjawab. Jadi bisa menggunakan segala macam sayur. Bisa juga pakai kulit buah atau sisa-sisa buah. Tapi kalau untuk menggunakan sisa sayur, baiknya sayurnya itu dicuci dulu agar tidak terkontaminasi pada pembuatan POC-nya. Terus bisa diulang tadi pertanyaannya yang terakhir. Yang sisanya sayur harus beli sayur lagi untuk itu. Untuk itu tidak perlu untuk membeli sayur, cukup pakai sisa-sisa dari dapurnya ibu saja. Oke, dari sini masih ada pertanyaan? Saya Oke, ibu silakan. kan di sini dari tadi ibu menjelaskan tentang POC. Saya akan bertanya, apa perbedaannya POC sama pupuk pada biasanya? Pupuk pada biasanya itu pupuk kimia yang padat ibu. Iya. Oke, jadi perbedaannya ya, kalau kita menggunakan pupuk organik cair, pupuk organik cair ini lebih mudah untuk diserap daripada pupuk organik padat, pupuk kimia yang padat. Terus pupuk organik cair terbuat dari bahan-bahan organik yang mudah didapat, dan tentu pembuatannya juga tidak terlalu sulit dan tidak menggunakan biaya yang lebih banyak. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan pupuk padat, pupuk kimia, itu lebih mahal. Jadi, dan juga dapat merusak struktur tanah yang dapat mematikan mikroorganisme yang dapat menyuburkan tanah. Berbeda dengan penggunaan pupuk organik cair ini, Bu. Bagaimana, Ibu? Oke. Apa masih ada pertanyaan, Ibu? Saya Oke, silakan, Ibu. jadi ini kalau misalnya pupuk ini pupuk cair, nah dulu itu saya pernah juga diajar, ada juga penyuluh yang datang, terus saya coba pupuknya, mereka yang bikin, saya coba, kami bikin sama-sama, kami coba, tapi kenapa gagal juga Pak? Baru mati semua tanamannya. Oke, mungkin banyak kemungkinan yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman, yaitu ibu menggunakan dosis yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Terus bahan yang digunakan itu tidak steril sehingga terkontaminasi oleh
zat-zat lainnya yang dapat mematikan tanaman ini. Terus kalau boleh tahu berapa dosis yang ibu gunakan untuk penggunaan POC ini? Saya taruh langsung siram buka tanamannya. Nah itu titik salahnya. Kita menggunakan POC ini tidak sembarangan ibu, harus menggunakan dosis. Nah yang tadi saya jelaskan, untuk penggunaan POC ini bisa menggunakan 1:10, 10 POC dan 10 air gelas bersih. Oke. Sudah jelas ibu-ibu? Sudah jelas. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Sudah tidak ada. Oke. Sekian penyuluhan yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.